Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa berjumpa lagi di materi IPA. Kali ini yaitu di pertemuan kelima, kita akan mempelajari tentang penyakit pada organ reproduksi yang sebetulnya pada pertemuan sebelumnya sudah Bu Ira berikan di PowerPoint. Baiklah anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran adalah untuk menjelaskan penyakit pada organ reproduksi manusia melalui tayangan video. Biar kalian lebih jelas, yuk kita lihat video berikut ini. Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara pencegahannya. Beberapa jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah vaginitis. Vaginitis merupakan penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan parasit. Beberapa gejala penyakit vaginitis seperti nyeri hebat pada vagina dan perdarahan pada vagina disertai dengan bau yang busuk. Berikutnya, kanker serviks. Kanker serviks merupakan penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. Hal tersebut membuat jaringan yang ada di sekitar leher rahim jadi kurang berfungsi. Berikutnya, infeksi kandung kemih. Penyakit ini sering ditandai dengan rasa sakit saat buang air kecil. Infeksi kandung kemih merupakan salah satu jenis infeksi saluran kemih yang paling sering terjadi. Penyakit ini lebih sering menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Penyakit lainnya adalah hipogonadisme. Hipogonadisme merupakan penyakit pada sistem reproduksi pada pria, di mana testis pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup. Masalah ini bisa dialami sejak janin berkembang di perut. Selanjutnya, kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh virus human papillomavirus. Virus ini merupakan virus penyakit kutil. Wanita yang mengalami penyakit kondiloma acuminata sebaiknya segera diobati. Hal ini dikarenakan menyebabkan kanker pada organ lainnya seperti rahim wanita. Berikutnya, kanker ovarium. Kanker ovarium termasuk penyakit pada sistem reproduksi wanita. Penyakit ini berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. Kista ovarium yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista coklat. Tumor jinak atau kista ovarium tersebut lambat laun akan berkembang menjadi semakin besar dan ganas yang menjadi kanker ovarium. Tumor ganas ovarium atau kanker ovarium dengan ukuran yang besar dapat menyebabkan kelainan letak janin. Penyebab penyakit kanker ovarium adalah gaya hidup yang keliru, asupan, dan kurang olahraga serta yang lainnya. Selanjutnya, penyakit fibroid rahim. Fibroid rahim atau sering disebut dengan miom adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam rahim. Tumor pada miom terbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Gejalanya dapat berupa perdarahan dari vagina di luar masa haid, rasa nyeri panggul, kram atau nyeri pada perut, juga rasa nyeri punggung dan sering merasa ingin pipis.
Selanjutnya adalah endometriosis. Endometriosis merupakan penyakit yang terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, atau juga di usus, bahkan di kandung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, perdarahan menstruasi yang deras, serta sulit hamil. Jenis penyakit lainnya pada sistem reproduksi manusia adalah polycystic ovary syndrome. Penyakit ini adalah kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak sama sekali, serta sulit hamil. Penyakit yang lainnya adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri. Tanda-tanda sifilis antara lain terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir, pembengkakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi terasa nyeri, ruam pada tubuh khususnya tangan dan telapak kaki. Tanda-tanda penyakit ini dapat hilang, namun bakteri penyebab tetap masih di dalam tubuh. Setelah beberapa tahun dapat menyerang otak, sehingga bisa mengakibatkan kebutaan dan gila. Penyakit ini dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara tepat. Selanjutnya adalah epididymitis. Penyakit ini merupakan infeksi pada organ reproduksi pria yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, dan Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini sering menimpa para pria yang suka berganti-ganti pasangan seks. Gejalanya adalah nyeri pada testis, ada darah dalam sperma, sakit saat ejakulasi, nyeri pada testis, dan disuria. Cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada manusia: pertama, membersihkan alat kelamin dimulai dari depan ke belakang. Berikutnya, menjaga alat kelamin agar tetap kering, misalnya dengan cara dilap setelah kena air untuk menghindari berkembang biaknya bakteri dan jamur. Berikutnya, menggunakan celana dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat dan air serta tidak terlalu ketat. Kemudian, tidak menahan untuk buang air kecil yang menyebabkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Selanjutnya, tidak menggunakan bedak pada alat kelamin yang memicu kanker. Berikutnya, bila menggunakan obat-obatan seperti antiseptik, cukup 2 minggu sekali, terutama pada pertengahan menstruasi. Selanjutnya, bila terdapat keluhan yang berkaitan dengan alat reproduksi, segera memeriksakan diri ke dokter. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat tayangan video. Untuk berikutnya, Bu Ira akan memberikan soal. Asik mengerjakan soal. Nah, soalnya anak-anak akan Bu Ira berikan di classroom di bagian tugas. Nanti kalian bisa lihat dan bisa kalian tulis. Thank you. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.